Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan tema Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Begini firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini berulang kali menegaskan kata jalan. Benar, jalan itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Bukankah kita hidup di dalam sebuah perjalanan? Perjalanan dalam apa? Tentu saja perjalanan menuju kekekalan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita tidak tahu jalan, dipastikan kita akan tersesat. Dipastikan kita tidak sampai kepada tujuan kita. Sebab itu Daud pada saat ini berbagi akan pengalaman kehidupannya. Berbagi akan doa dan pengharapannya. Sebab apa? Kita melihat pengalaman kehidupan Daud membuktikan tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan menemukan jalan itu. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berjalan. Dan hanya jalan Tuhanlah jalan keabadian di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan di ayat yang ke-10 lebih lagi, Daud menegaskan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya apa? Daud ingin katakan, saudaraku, sahabat terbaikku, bahwa jalan Tuhan itu adalah selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan itu adalah kasih setia, penuh dengan kesetiaan, kebenaran. Artinya apa? Jalan bersama Tuhan, jalan di dalam Tuhan, jalan serta Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan kita akan menemukan kehidupan kekal di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saudaraku dalam kasih Tuhan, Daud sebagai penulis dari kitab Mazmur ini, terkhusus Mazmur 25 ini, di latar belakangi atau mau dikatakan sedang mengalami kira-kira seperti itu, pertentangan, pergumulan yang hebat di dalam pengalaman kehidupan, di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi bahaya,
di dalam hari-hari kehidupannya. Itu sebabnya dia datang bermohon kepada Tuhan, meminta jalan Tuhan, meminta berada di dalam Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, menjalani hari-hari kehidupannya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ada 4 hal yang mau dijelaskan sebagai garis besar di dalam Mazmur 25 ini. Yang pertama, bicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, bicara tentang permohonan petunjuk Tuhan untuk jalan kepada Daud. Yang ketiga, pengakuan dosa dan pengharapan kepada kasih setia Tuhan Allah. Lalu yang keempat, bagaimana doanya untuk dibimbing dan dilindungi di dalam menjalani hari-hari kehidupannya, terlebih menghadapi musuh-musuhnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat apa yang menjadi kaitan tema dari perikop kita pada saat ini. Hal yang pertama, tidak lain adalah kaitan tema itu adalah kepercayaan penuh. Daud percaya penuh siapa Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bahkan dia mengenal siapa Tuhan itu sampai-sampai dia mengatakan, kasih setiamu telah kudengar, telah nyata dari sejak zaman purbakala. Hal yang kedua, kaitan tema kita, Tuhan menunjukkan jalan itu tidak lain adalah adanya permohonan untuk petunjuk dari Tuhan, bahwa permohonan untuk mengenal, untuk melihat, untuk berada di dalam pengajaran Tuhan akan jalan apa yang mau dijalani di dalam kehidupannya. Tentu saja di sini tidak terlepas dari kerendahan hati seorang Daud untuk meminta tuntunan, untuk meminta petunjuk Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya. Lalu apa yang berikut kaitan tema kita tidak lain adalah di samping kerinduannya, di samping permohonannya, Daud juga menyelipkan adanya keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa? Keinginan untuk hidup dengan kehendak Tuhan itulah tekad untuk berada dan mengikuti jalan yang benar, yang seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Yang berikut adalah adanya pengakuan dosa dan pengharapan akan kasih setia Tuhan. Daud menyadari akan dosa-dosanya. Daud tahu siapa dirinya. Itu sebabnya dia selalu berharap akan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Sebab dosa-dosanya seringkali mengganggu, seringkali menjadi sesuatu yang membuatnya terhempas dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia tidak tahu arah mana yang harus dia jalani. Yang berikut adalah kesediaan untuk belajar dari Tuhan. Itu kaitan tema yang begitu luar biasa. Bagaimana Daud bersedia untuk belajar dari Tuhan. Artinya kesediaan untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh dan mengerti jalan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui perikop ini? Hal yang pertama tentu saja adalah kepercayaan yang mendalam dari seorang Daud. Imannya begitu kuat sekali, imannya begitu kekeh sekali akan siapa Tuhan itu di dalam kehidupannya. Lihatlah doa mohon ampunnya, doa perlindungannya itu. Dia kenal betul siapa Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dia kenal betul, dia percaya betul siapa Allah itu dalam hidupnya. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Jalan Tuhan itu adalah jalan kasih setia. Lalu apa yang kedua yang mau direfleksikan melalui perikop kita? Berdoa untuk petunjuk Tuhan. Ini mengajarkan kepada setiap kita, berdoalah, mohonlah petunjuk Tuhan menjalani hari-hari kehidupanmu. Lihatlah banyak sekali masalah-masalah, banyak sekali pergumulan, banyak sekali bahkan jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi melalui refleksi kita pada saat ini, Daud mengajarkan kita, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Sebab dialah yang tahu, dan hanya Tuhan Yesuslah yang tahu jalan yang sesungguhnya mencapai kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Bahkan menjalani hari-hari hidup kita ini. Yang ketiga, refleksi bagi kita.
Milikilah kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kerinduanmu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan memaksamu, itu akan membuatmu bergumul jalan mana yang harus ditempuh. Makanya Daud mengajarkan kita untuk memiliki kerinduan itu. Ketika kerinduan itu kita miliki, maka kita akan selalu berseru, tunjukkanlah Tuhan jalanmu, dan biarlah aku hidup di dalam jalanmu. Yang berikut yang tidak bisa terlepas adalah mengakulah akan dosa-dosamu, dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Sebab orang percaya dapat merenungkan sejauh mana mereka sadar akan dosa-dosanya, dan sejauh mana dia memiliki keyakinan pada kasih setia Tuhan serta pengampunan Tuhan. Yang berikut, yang terakhir, kesediaan untuk belajar dan tumbuh dalam iman. Pertanyaan ini muncul, apakah orang percaya memiliki kesediaan untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh dalam iman, seperti yang terungkap dalam apa? Permohonan yang dilakukan oleh Daud. Daud selalu meminta untuk diajari. Daud selalu untuk meminta belajar dan belajar, menjalani jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maukah Anda belajar? Bersediakah Anda untuk bertumbuh dalam iman dan hidup menjalani jalan Tuhan? Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, terlebih juga buat ungkapan pengalaman iman seorang Daud, bagaimana dia merindukan jalan Tuhan, sebab hanya jalan Tuhanlah sumber kasih setia dan kebenaran dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjalani jalan yang Kau tunjukkan. Di dalam banyaknya tawaran jalan-jalan di tengah-tengah dunia ini, dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.